Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Sari Hidayati, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Aji Apriansyah Maulana dari kelompok 4 yang akan bertugas untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Judul Paragraf. Nah, sebelum melangkah ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pemateri pertama, Saudara Ahmad Nabil. Pemateri kedua, Saudari Masruria. Pemateri ketiga, Saudari Siti Rahmah. Pemateri keempat, Saudari Adibah Fajriah. Pemateri kelima, Saudari Imeldah. Dan pemateri keenam, Saudara Nabil Nurdin. Selanjutnya, saya persilakan untuk kelompok 3 untuk memaparkan materinya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membahas satu gagasan pokok. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan dan disusun secara runtun untuk membentuk satu kesatuan makna. Nah, apakah setiap paragraf harus terdiri dari banyak kalimat? Tidak selalu. Secara umum, paragraf memang terdiri dari beberapa kalimat. Namun, dalam kondisi tertentu, satu kalimat pun sudah bisa disebut paragraf jika mengandung gagasan yang utuh. Lalu, apa fungsi paragraf dalam sebuah tulisan? Nah, fungsi paragraf adalah memudahkan pembaca memahami isi tulisan, membagi ide secara teratur, serta menjaga alur pembahasan agar tetap fokus pada satu topik. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang hanya membahas satu pokok pembahasan, disusun secara berurutan, serta jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesatuan. Dalam satu paragraf, sebaiknya hanya ada satu hal utama yang dibahas. Semua kalimat yang ada di dalam paragraf harus menjelaskan pokok pembahasan tersebut. Jika ada paragraf yang membahas hal lain, maka paragraf menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Kedua, kepaduan. Kalimat dalam paragraf harus tersusun dengan rapi dan saling berkaitan. Dengan susunan yang berurutan, pembaca dapat mengikuti isi paragraf dengan lebih mudah. Ketiga, kelengkapan. Paragraf yang baik tidak hanya menyebutkan pokok pembahasan, tetapi juga memberikan penjelasan tambahan seperti uraian atau contoh. Hal ini bertujuan agar pembaca memahami isi paragraf secara menyeluruh. Keempat, ketepatan diksi dan struktur. Kata yang digunakan harus sesuai dengan pembahasan, dan kalimat harus disusun dengan baik agar tidak menimbulkan salah pengertian. Penggunaan bahasa yang tepat membantu pesan tersampaikan dengan jelas. Kelima, penekanan. Pokok pembahasan perlu ditunjukkan dengan jelas, misalnya dengan meletakkan di awal atau di akhir paragraf. Dengan demikian pembaca langsung mengetahui inti pembahasan. Jika semua paragraf tersebut diperhatikan, maka paragraf yang dibuat akan menjadi paragraf yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf dalam penulisan. Paragraf merupakan bagian dari tulisan yang berisi satu gagasan utama, sehingga setiap paragraf memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, paragraf dapat dibedakan berdasarkan isi, letak kalimat utama, dan fungsinya. Baik, yang pertama adalah paragraf berdasarkan isinya. Nah, jika dilihat dari isinya, paragraf menunjukkan apa yang sedang dibahas oleh penulis.
Nah, yang pertama adalah paragraf narasi. Nah, paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara runtut. Paragraf ini biasanya digunakan untuk menceritakan pengalaman, sejarah, atau kejadian tertentu. Nah, yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau suatu suasana secara jelas. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan keadaan yang dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau informasi. Paragraf ini bersifat objektif dan bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi, adalah paragraf yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan, data, atau fakta. Tujuannya adalah meyakinkan pembaca terhadap pendapat yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah paragraf persuasif, adalah paragraf yang bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan penulis. Nah, selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, selain berdasarkan isinya, paragraf juga dapat dibedakan berdasarkan letak kalimat utama, yaitu kalimat yang memuat gagasan pokok paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Selanjutnya yaitu paragraf induktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di akhir paragraf setelah beberapa kalimat penjelas disampaikan. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya muncul di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Selanjutnya adalah paragraf interaktif, adalah paragraf yang gagasan pokoknya tidak dinyatakan secara langsung, melainkan tersirat dalam keseluruhan isi paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Adiba Fajria sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan memaparkan materi yang membahas jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf ini berada di awal tulisan. Fungsinya untuk membuka topik dan menarik perhatian pembaca. Biasanya berisi pengantar atau gambaran umum. Contohnya, di era digital seperti sekarang, media sosial sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini menjadi inti pembahasan. Isinya penjelasan, data, pendapat, atau contoh yang mendukung topik utama. Contohnya, media sosial memudahkan orang berkomunikasi tanpa batas jarak. Selain itu, media sosial juga sering digunakan sebagai sarana promosi dan berbagi informasi. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini berada di akhir tulisan. Fungsinya untuk menyimpulkan isi atau memberi pesan akhir. Contohnya, jadi media sosial memang mempunyai banyak manfaat, tetapi tetap harus digunakan secara bijak, tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian materi selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan gaya. Yang pertama, paragraf singkat. Paragraf yang pendek dan to the point, biasanya hanya 1-3 kalimat, tetapi maknanya jelas. Contohnya, membaca buku bisa menambah wawasan. Kebiasaan ini juga melatih fokus dan daya pikir. Yang kedua, paragraf panjang. Paragraf yang lebih panjang karena penjelasannya lebih detail dan mendalam, cocok untuk membahas topik yang agak rumit. Contohnya,
Membaca buku merupakan kebiasaan positif yang perlu dibangun sejak dini. Dengan membaca, seseorang bisa memperoleh banyak pengetahuan baru, memperluas sudut pandang, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Selain itu, membaca juga membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat seseorang. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu pola-pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah cara atau metode yang digunakan penulis untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang utuh, jelas, dan logis. Pola ini juga penting karena membantu penulis memilih cara terbaik dalam menyampaikan informasi, apakah melalui contoh, perbandingan, sebab, definisi, atau kronologi. Selanjutnya yaitu tujuan pola pengembangan paragraf. Yang pertama, memudahkan penulis mengembangkan ide pokok dengan pola yang jelas. Penulis dapat mengembangkan gagasan utama menjadi penjelas, runtut, sehingga ide tidak melebar ke topik lain yang tidak diperlukan. Yang kedua, menyusun paragraf secara sistemetris. Pola pengembangan membuat paragraf lebih terstruktur, kalimat penjelas tersusun sesuai alur logis sehingga pembaca dapat mengikuti informasi dengan mudah. Yang ketiga, menambah kejelasan dan kedalam makna. Pengembangan paragraf yang baik dapat memperkuat gagasan utama dengan memberikan contoh, uraian, detail, data, atau penjelas tambahan. Yang keempat, menghindari kesalahan penulis. Tanpa pola paragraf sering menjadi tidak fokus, berulang, atau tidak menyambung antara kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naminuddin. Saya sebagai pemateri yang terakhir akan memaparkan materi saya, yaitu macam-macam pengembangan paragraf. Adapun poin-poin berikut yaitu pola sebab. Pola sebab. Pola ini menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan penyebab dan akibatnya. Selanjutnya, pola akibat dan sebab. Pola ini kebalikan dari sebelumnya. Pola ini dimulai dari akibat lalu ditelusuri apa penyebabnya. Selanjutnya, pola perbandingan. Pola perbandingan digunakan untuk menunjukkan persamaan antara dua hal atau lebih. Selanjutnya, pola pertentangan. Pola pertentangan menjelaskan perbedaan antara pertentangan antara dua hal. Selanjutnya, pola klasifikasi mengelompokkan suatu konsep menjadi beberapa kategori agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pola definisi. Pola definisi menjelaskan pengertian atau definisi dari suatu istilah secara jelas dan rinci. Selanjutnya, pola contoh atau ilustrasi mengembangkan paragraf dengan memberikan contoh konteks atau ilustrasi. Selanjutnya, pola kronologis atau urutan waktu menjelaskan informasi berdasarkan urutan waktu atau tahapan kejadian. Selanjutnya, pola proses. Pola proses mengurangi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, pola analogi. Pola analogi menjelaskan suatu dengan membandingkannya pada hal lain yang mirip agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pentingnya pola dalam pengembangan paragraf dan penulisan. Adapun poin-poin pentingnya itu meningkatkan penjelasan dengan pola yang tepat.
pola yang tepat, gagasan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan pembaca. Selanjutnya menciptakan koherensi dan koherensi berarti keterpaduan antara kalimat, sedangkan koherensi berarti hubungan logis dalam paragraf. Keduanya membantu paragraf tersusun rapi. Selanjutnya menumbuhkan pembaca dalam menyerap informasi ketika paragraf disusun dengan pola tertentu. Pembaca dapat mengikuti alur penjelasan dengan lebih mudah. Selanjutnya meningkatkan efektivitas komunikasi. Menulis dapat menyampaikan ide secara lebih tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat diterima dengan baik. Selanjutnya membantu pembaca menemukan fokus paragraf. Pola pengembangan membuat pembaca paham ide utama dan detail pendukungnya. Selanjutnya penyusunan tulisan secara sistematis. Tulisan menjadi lebih teratur karena setiap paragraf memiliki pola dan tujuan yang jelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang menyampaikan satu gagasan utama secara jelas dan runtut. Paragraf yang baik harus padu, lengkap, dan mudah dipahami, serta harus disesuaikan dengan tujuan penulisan agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Semoga dengan presentasi kali ini bisa menambah wawasan serta ilmu baru bagi teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.